Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu aswala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Wa qala Rasulullah sallallahu sab'atun yudhilluhum ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Amma ba'du, jamaah sidang sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur atas segala nikmatnya, salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah memasuki pada fase kedua di bulan suci Ramadan yang disebut dengan malam maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tentunya di antara kita ini tidak ada manusia yang tidak mempunyai dosa. Karena manusia tempatnya kesalahan dan kealfaan, maka manusia itu sendirilah yang kemudian mempunyai banyak kesalahan dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik kadar dosa itu berupa dosa kecil maupun dosa besar. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW itu disebutkan sab'atun yudhilluhum ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan ampunan, perlindungan, keamanan di yaumul qiyamah nanti, ketika perlindungan itu tentu sangat susah didapatkan. Justru golongan ini mendapatkan perlindungan di hadapan Allah. Yang pertama adalah imamun adlun, pemimpin yang adil. Adil adalah pemimpin yang tentu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan terkait tentang kebijakan, bagaimana kebijakan itu memberikan maslahah, manfaat bagi umatnya atau masyarakatnya. Misalkan terkait tentang memilih wakilnya ataupun yang membantu kinerjanya, maka tentu memilih mereka yang mempunyai kompetensi, kemampuan di dalam hal ini. Di dalam menjadi seorang pemimpin yang adil, banyak seperti halnya yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada salah satu kisah yang menjadikan ibrah, peringatan bagi kita, yaitu sosok Sayyidina Umar ibn Khattab, sahabat Nabi yang terkenal dengan bijaksana, adil, dan tentu amanah dalam menjalankan kepemimpinan sebagai khalifah yang kedua. Apa yang dilakukannya? Hampir setiap malam keliling kota Madinah mendengarkan aspirasi umatnya. Salah satunya bagaimana dia melakukan yang disebut mengayomi pada umatnya. Maka bertemulah dengan seorang janda dengan 3 putra-putrinya yang sedang menangis kesedihan dalam kelaparan. Didengarkanlah, diintip rumah itu, ternyata si putra-putrinya sedang menunggu masak nasi oleh ibunya sambil merintih, menangis karena kelaparan dalam hal ini. Ternyata begitu lama sampai si anak tadi itu ketiduran. Dan kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bertanya,
apa gerangan yang dimasak oleh ibu tadi. Ternyata ibu tadi itu memasak air bersama dengan batu yang dia masak. Tentu alasannya kenapa? Karena dia tidak mempunyai yang namanya bahan makan untuk dimasak. Inilah contoh bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab begitu peduli terhadap umatnya, yang kemudian membawakan sendiri bahan makanan itu, dibawakan untuk seorang janda itu dan dimasakkan dan diberikan. Ini satu contoh bagaimana pemimpin yang peduli kepada umatnya, seperti halnya sosok Sayyidina Umar ibnu Khattab. Maka pantaslah bila pemimpin yang adil itu akan mendapatkan naungan di sisi Allah ketika naungan itu tidak didapatkan oleh orang lain. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, bicara tentang kepemimpinan berarti bagaimana pula kita ini pada dasarnya adalah seorang pemimpin, dan Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita. Contohnya, bagaimana kita mampu memimpin terhadap anggota tubuh yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimana kita mampu memimpin keluarga kita untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana seorang ayah memimpin terhadap istrinya kepada anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka itu adalah kewajiban sebagai seorang pemimpin, dan nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Yang kedua, yang akan mendapatkan bimbingan, kenyamanan, perlindungan dari Allah SWT itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang rajin ibadah. Kalau orang tua rajin ibadah itu sudah biasa, Masya Allah itu, bahkan sholat 5 waktu begitu rajinnya. Orang-orang yang mohon maaf, yang tua renta, begitu mempersiapkan dirinya untuk menghadap kepada Allah, itu sudah biasa. Tetapi apabila menemukan sosok remaja, pemuda yang rajin ibadah, maka itu menjadi luar biasa. Dalam kisahnya kita pernah membaca bagaimana kisah Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda bersama dengan seekor anjingnya, yang mana pada masa itu ada kepemimpinan yang mengajak kepada umatnya, dan termasuk 7 orang pemuda itu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan? Bahwa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perilaku dosa besar. Pemuda itu menjauhkan diri, melarikan diri dari pemimpin yang zalim. Maka pemuda itu dikisahkan di dalam Al-Quran, yang mana dia masuk ke dalam gua dan Allah berikan kenikmatan tidur selama 309 tahun. Tidur selama 309 tahun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, apa yang menjadi ketika dia kelaparan ingin keluar dari gua itu, ternyata pemimpin yang selama dia meninggalkan itu sudah berganti banyak pemimpin. Dan dalam kisahnya ada kurun waktu 309 tahun mereka tertidur di dalam gua itu sendiri. Jadi seorang pemuda yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi luar biasa. Bahkan sampai hadis Nabi Muhammad sebutkan, salah satu golongan orang yang mendapatkan perlindungan di sisi Allah di yaumul kiamah nanti adalah pemuda yang rajin ibadah. Semoga tentunya pemuda-pemuda remaja masjid di Masjid As-Salam ini termasuk pemuda-pemuda yang seperti itu, menggerakkan bagaimana masjid-masjid kita penuh dengan kedamaian, kemakmuran.
Apakah di antara yang imamnya adil itu termasuk kita? Apakah yang kedua, pemuda yang cinta dengan kebaikan, yang rajin ibadah itu termasuk anak-anak kita atau kita pada waktu masih remaja? Maka kemudian yang ketiga itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya begitu cinta kepada masjid. Kalau bicara pemimpin mungkin boleh jadi kita berat. Mimpin sholat saja kadangkala bingung kita. Ayat sudah kita hafalkan bertahun-tahun, giliran mimpin sholat banyak yang lupa. Kenapa? Itulah manusia. Boleh jadi kita lewat, mungkin pemuda, boleh jadi juga lewatnya. Yang ketiga, boleh jadi kita orang yang hati kita selalu cinta dengan masjid. Begitu saya lihat masjid ini begitu makmur. Jadi gimana banyak umatnya, alhamdulillah sampai saat ini masih banyak yang hadir untuk qiyamul lail di masjid kita. Bahkan setiap subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh masih ada kajian tentang agama. Ba'da sholat raweh masih juga ada kajian untuk membaca Al-Quran. Bahkan ketika kita mau ke masjid, menyempatkan diri kita untuk menyisihkan rezeki kita untuk di jalan Allah, walaupun itu tidak seberapa. Dan saya yakin orang-orang yang semacam ini insya Allah nanti akan termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 yang kami sampaikan, semoga di lain waktu nanti kita ketemu lagi dengan yang nama 7 golongan orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqomah kita dalam beribadah kepadanya, untuk selalu mendirikan qiyamul lail ini dengan niat yang lurus, kuat tenaga karena lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.